bahwa pada saat ini saya sedang berada di lingkungan SD TT Husi, di mana pada saat ini saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar berikan kelas, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan lingkungan SD TT Husi Idanui. Baik, untuk mengetahui informasi selanjutnya, mari kita simak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Wah, lihat teman hari ini semangat anak-anak ibu sangat luar biasa sekali. Berarti hari ini anak-anak ibu sudah siap menerima pembelajaran baru, ya? Iya. Semangat? Semangat? Mungkin di antara anak-anak ibu bertanya-tanya siapa ibu di depan ini. Atau ada yang sudah kenal dengan ibu? Ada? Ada juga sebagian, dan ada juga yang masih belum tahu siapa ibu di depan ini. Nah, untuk itu, boleh tidak kalau ibu memperkenalkan diri itu? Boleh? Nah, perkenalkan, nama ibu Rika Karolin Dea, mahasiswi Universitas Terbuka UPWDJ Medan, Pokja Saluk Prawira. Dan program studi ibu yaitu S1 PhD. Dan tujuan dan kedatangan ibu datang di sekolah ini, lebih-lebih di kelas anak-anak ibu, yaitu untuk melakukan kegiatan pengembangan diri. Atau melakukan kegiatan praktek mengajar di depan kelas. Nah, itulah perkenalan singkat dari ibu, dan tujuan ibu datang ke sekolah ini yaitu untuk melakukan kegiatan praktek. Nah, sekian perkenalan dari ibu. Jika ada di antara anak-anak ibu yang ingin bertanya seputar dengan identitas ibu, silakan. Ada? Siapa tadi nama ibu? Ibu Rika. Nanti anak-anak ibu bisa memanggil ibu Rika atau ibu Gea. Nah, sekarang dikarenakan tidak ada pertanyaan dari anak-anak ibu, sekarang seperti kebiasaan kita, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, tentu kita harus berdoa. Siapa yang mau memimpin kita pada pagi hari ini? Siapa? Dela. Nah, sekarang Dela silakan maju ke depan, pimpin kita dalam doa dan juga nyanyi. Tahu lagu Pagi Ku Cerah? Tahu? Kalau bisa silakan berdiri semuanya dulu. Berdiri Joshua ya? Berdiri. Yang tahu gerakannya berikan gerakannya.
siapa yang sudah hadir dan siapa yang masih belum hadir. Nanti ibu sebutkan namanya satu persatu. Dengarkan namanya yang bilang hadir ya. Hadir bu. Bisa? Bisa. Asti Imelda. Hadir bu. Berkat Damai Bate. Hadir bu. Abdi Agustri. Hadir bu. Agnes Rupranigea. Amanda Olivia Lawo. Hadir bu. Deparman Faat Kobani Bate. Hadir bu. Bernadetta Simaiba. Hadir bu. Deborah Finalis Mahalawa. Deis Wan Cisnaik Gea. Dilon Aprenion Orang Parepa. Dinda Permata Gea. Elvina Septilani Jamasi. Martin Smarlase. Ranjaya Bate. Elsa Kalista Felicia Jebua. Yasinta Senari Gea. Jaya Keluarga Melina Gea. Jonas Wan Lauri. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran baru. Dan sebelumnya, tentunya ibu akan menanyakan beberapa materi atau pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita masuk di pembelajaran baru, kira-kira di antara anak-anak ibu siapa yang masih ingat apa pembelajaran yang masih ingat? Tentang apa? Tentang menjaga
si Jepon memiliki benda yang sama warna, apa yang akan terjadi jika si Jepon memiliki benda-benda yang sama, warna yang sama? Tentunya kesulitan. Apa? Kesulitan membedakan benda-benda kepunyaan kita. Berarti sudah paham ya? Jika warnanya sama, berarti kita akan mengalami kesulitan membedakan. Makanya yang kedua yaitu jika kita memiliki di belakang, duduk. Jika kita memiliki sudah, yang di belakang silakan. Yang di belakang. Nah baik, selanjutnya jika kita memiliki, Jepon dengarkan, jika kita memiliki benda yang berukuran besar, apa yang akan terjadi? Kesusahan. Kita akan mengalami kesulitan juga. Kesulitannya, kita mengalami kesulitan menaruh benda-benda tersebut di tempat atau di suatu ruangan. Maksudnya di sini, silakan duduk. Silakan duduk yang di belakang. Maksudnya di sini, jika kita memiliki benda yang berukuran besar yang sama, tentunya kita akan kesulitan menaruhnya di suatu tempat. Misalkan kita memiliki ruangan yang sempit. Kalau kita ambil benda yang besar, kita taruh di sini. Sedangkan sisa tempatnya tinggal sedikit. Jadi kalau kita ambil lagi benda yang besar, tentunya tidak akan muat. Jadi itulah namanya benda-benda yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil dan ada juga yang besar. Nah, berarti ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak ibu. Berarti ibu lihat dari sini pemahaman anak-anak ibu tentang materi kita dari awal sampai saat ini sudah dimengerti dan sudah dipahami. Selanjutnya silakan buka halaman 146. Udah. Apa yang ada di situ, Joshua? Apa yang ada di situ? Ayo berkreasi. Ayo berkreasi. Apa 1, 2, 3? Ayo berkreasi. Siapa yang sudah pernah berkreasi di sini? Siapa yang sudah pernah memanfaatkan atau menggunakan tanah liat? Menggunakan tanah liat membuat benda-benda. Ada? Si Aisti, apa benda yang sudah pernah kamu buat dari tanah liat? Berdiri. Silakan berdiri. Berdiri, Aisti. Ya, tidak bang. Apa? Contohnya tadi? Manusia. Siapa lagi? Si Rizka. Mangkok. Si Rizka sudah pernah. Joshua. Si Rizka sudah pernah membuat mangkok dari tanah liat. Siapa lagi? Si Dela. Benda apa yang Dela buat? Piring. Si Dela juga sudah pernah membuat piring dari tanah liat. Siapa lagi? Belakang. Benda apa yang sudah pernah dibuat dari tanah liat? Kolam kecil, ya kan? Siapa lagi? Si Jepon. Benda apa Jepon? Ayam. Sudah pernah membuat ayam? Sudah. Berarti siapa lagi dari sini? Di sebelah ini siapa yang sudah membuat benda dari tanah liat? Siapa? Gelas. Si Dinda sudah pernah membuat gelas dari tanah liat. Si Dinda sudah pernah membuat gelas dari tanah liat. Joshua tenang. Di belakang? Apa? Badak. Siapa namanya?
kawan-kawan atau teman dulu. Yang disampaikan teman-teman kita di dalam ini yaitu dengan cara menggunakan tanah liat untuk membuat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di halaman 146 ini kita diajak untuk memanfaatkan atau menggunakan tanah liat dengan cara membuat benda-benda kesukaan kita atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum membuat benda-benda yang ada tenang di belakang, sebelum membuat benda-benda kesukaan kita dari tanah liat, tentunya kita menggunakan langkah-langkah. Di halaman 147 ada langkah-langkah cara membuat benda dari tanah liat. Yang pertama apa? Baca bukunya. Apa, Dela? Siapkan tanah liat terlebih dahulu. Tuh. Yang kedua? Buat tanah liat yang Yang ketiga? Nah, baik. Inilah beberapa langkah-langkah yang kita Joshua dulu. Beberapa langkah yang kita gunakan pada saat membuat benda-benda dari tanah liat. Nah, tadi teman-teman sudah menyampaikan beberapa contohnya. Dan di sini dapat kita lihat juga di dalam buku ada beberapa contoh yang terbuat dari tanah liat. Yaitu apa yang pertama yang dapat kita lihat di sini ada celengan ayam, ada kendi, dan ada juga cangkir. Itulah beberapa contoh benda yang terbuat dari tanah liat. Nah, ini gambar dari ibu tentang bisa diperhatikan. Ini adalah contoh-contoh benda yang dapat kita buat dari tanah liat. Apalagi contoh yang bisa dibuat dari tanah liat? Ada vas bunga. Dulu di belakang. Ada piring. Ada celengan. Ada robot. Apalagi ada meja, kursi, dan lain sebagainya. Jangan kalian buku yang di belakang. Bunga, betul sekali. Berarti nanti ya. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya dan sudah tahu dengan secara langsung bagaimana cara membuat benda-benda dari tanah liat. Nah, di sini kita tidak bisa memperhatikannya di sini dikarenakan tanah liatnya belum tidak ada, dan nanti akan ibu tugaskan kepada anak-anak ibu untuk melakukannya di rumah. Ya, melakukannya di rumah. Setelah dibuat nanti besok anak-anak ibu akan membawanya di sini. Kalau sudah kering, kalau masih belum, tidak usah